warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Ihsan, NIM 33020190168. Saya dari program studi hukum ekonomi syariah kelas E mata kuliah hadis ahkam. Di sini saya akan membawakan materi tentang rukhsah dalam puasa. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang matan hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1946 dan Muslim nomor 1115 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin far'a zihaman wa rajulan qad zullila alaihi faqala ma hadza faqalu shaimun faqala laisa minal birras shaumi fi safari." Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersafar melihat orang yang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Siapa ini?" Orang-orang pun mengatakan, "Ini adalah orang yang sedang berpuasa." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah suatu yang baik jika seseorang berpuasa ketika dia bersafar." Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang analisa sanad. Menurut sebagian data, hubungan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jabir penuh dengan kecintaan dan persahabatan. Suatu hari Jabir jatuh sakit dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjenguknya. Jabir yang sepertinya tidak memiliki harapan lagi untuk sembuh bertanya tentang hukum waris atas harta peninggalannya untuk saudari-saudarinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi semangat dan harapan kepadanya dan memberi kabar gembira tentang umur panjangnya. Selanjutnya, dan turunlah sebuah ayat yang terkenal dengan nama ayat Kalalah yang menjawab pertanyaan Jabir. Jabir termasuk kelompok sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia disebut sebagai penjaga sunnah nabawi dan pemilik banyak hadis. Sumber-sumber riwayat, sirah, dan sejarah banyak bersandar pada riwayat-riwayat Jabir dan riwayat-riwayatnya menjadi perhatian semua mazhab dalam Islam. Dalam ranah hukum-hukum fikih, Jabir adalah seorang yang memiliki pendapat dan memberi fatwa. Zahabi menyebutnya sebagai seorang mujtahid dan faqih. Selain menyampaikan riwayat-riwayat langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Jabir juga meriwayatkan dari sahabat dan tabi'in. Di antara riwayat-riwayat sahabat yang dibawakan oleh Jabir adalah riwayatnya Ali bin Abi Thalib. Lalu ada Thalhah bin Ubaidillah, lalu ada Ammar Yasir, Mu'ad bin Jabal, dan Abu Sa'id Khudri. Jabir memiliki majelis ilmu di Masjid Nabawi. Ia menyampaikan hadis, sementara sejumlah tabi'in belajar darinya dan menulis hadisnya. Dan selanjutnya, banyak orang yang mengutip hadis darinya. Di antaranya adalah Sa'id bin Musayyib, Hasan bin Muhammad bin Hanafiyah, Atha bin Abi Robah, Mujahid bin Jabr, Amr bin Dinar Makki, Amir bin Syarahil Syabi, dan Hasan Basri. Selanjutnya, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perawi hadis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di atas hadis yang sudah saya sebutkan tadi, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Hadis ini berfungsi sebagai bayan atau penjelas rukhsah dalam puasa terhadap ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184
Surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yuti'unahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fikih hadis. Hadis tersebut menjelaskan tentang keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim yang sedang melakukan perjalanan. Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dan dia diharuskan mengkodok puasanya, yakni menggantinya kapanpun di luar bulan Ramadan sebelum datangnya Ramadan berikutnya. Apabila tidak terlalu menyulitkan ketika safar, maka puasa itu lebih baik karena lebih cepat terlepasnya kewajiban. Begitu pula puasa lebih mudah dilakukan karena dengan orang banyak itu lebih menyenangkan daripada mengkodok puasa sendiri. Sedangkan orang-orang sedang tidak berpuasa. Tetapi apabila berpuasa akan mendapati kesulitan yang berat, bahkan dapat mengantarkan pada kematian, maka kondisi seperti ini wajib tidak berpuasa dan diharamkan untuk berpuasa. Sekian penjelasan dari saya tentang materi rukhsah dalam berpuasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.